ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memuji Allah Azza wa Jalla, zat yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, sehingga wajib bagi seorang hamba untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kalian bersyukur atas nikmat yang aku limpahkan kepada kalian, maka aku akan tambah nikmat tadi untuk kalian. Kemudian segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, zat yang memiliki nama dan juga sifat-sifat yang mulia, yang dengannya semua perbuatan-perbuatan yang dinisbatkan kepada Allah Azza wa Jalla adalah perbuatan-perbuatan yang tidak memiliki celah dan juga aib. Yang dengannya semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita kerelaan, keridhaan ketika menghadapi perbuatan-perbuatan Allah berupa takdir-takdirnya, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahmati Allah Azza wa Jalla. Kali ini kita masuk di pembahasan yang berikutnya dari kaidah-kaidah dalam memahami nama dan juga sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Di dalam kaidah yang berikutnya ini, penulis hafizahullah ta'ala mengatakan iktiranu asma'illahi ta'ala ba'daha bi ba'din atau ba'diha bi ba'din, yaitu penggabungan sebagian nama-nama Allah Ta'ala dengan sebagian yang lainnya. Yang perlu kita pahami bahwasanya menggabungkan antara satu nama dengan nama-nama yang lainnya merupakan hal yang tidak ada masalah. Alias, antum menggabungkan nama apapun tidak ada masalah. Tapi penggabungan yang terdapat di dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah antar sebagian nama kepada sebagian yang lainnya dan tidak pada bagian yang lainnya, maka ini mengandung hikmah yang teramat besar. Misal ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan Al-Aziz, lalu kemudian disandingkan dengan nama yang lainnya. Kita sering kalau misalnya dengar ayat dalam Al-Quran misalnya, terus kemudian yang pertama adalah Al-Aziz, maka berikutnya kita bisa menebak dalam tanda kutip, yaitu apa? Setelah Al-Aziz adalah Al-Hakim. Padahal kalau seandainya digabungkan nama Al-Aziz dengan nama yang lainnya, misalnya Al-Latif, lalu kemudian Al-Khabir, lalu kemudian Al-Awwalu, Al-Zahiru, Al-Batin, dan seterusnya, maka secara makna tidak ada masalah. Tapi ketika digabungkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka terdapat satu makna yang tersembunyi, yang ketika seorang hamba menyingkapnya, maka niscaya dia akan mendapati begitu luar biasanya Allah Azza wa Jalla menggandengkan antara satu nama dengan nama yang lainnya. Dikatakan di sini, inna minal umuril mufid mulahadzatuha fi fikil asma'il husna. Sungguhnya termasuk hal yang bermanfaat untuk diperhatikan atau hal yang layak untuk diperhatikan dalam memahami nama-nama Allah yang baik adalah iktirana asma'illahi fi mawadhi'a adidatin minal qur'ani was sunnati ba'dhiha bi ba'din. Terdapat penggabungan antar sebagian nama dengan sebagian nama yang lainnya yang terletak di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita akan mendapat itu ada beberapa gandengan nama yang tidak digandengkan dengan nama yang lain. Nahwu misalnya contohnya As-Sami'ul Basir. Kita tahu ada As-Sami digandengkan dengan Al-Alim misalnya, atau digandengkan dengan Al-Basir. Lalu kemudian Al-Ghafur digandengkan dengan Ar-Rahim. Al-Ghaniyyu digandengkan dengan Al-Hamid. Al-Khabiru digandengkan dengan Al-Basir.
Ar-Ra'ufu digandingkan Ar-Rahim. Al-Hakimu digandingkan dengan Al-Alim. Al-Hamidu digandingkan Al-Majid. Dan seterusnya. Wal amthilatu katsiratun jiddan li hadhil asma'il muqatarina. Yaitu untuk kasus penggabungan sebagian nama dengan sebagian nama yang lainnya. Kira-kira apa nih rahasia atau fawaid yang bisa kita petik ketika Allah Azza wa Jalla menggabungkan sebagian nama dengan sebagian yang lainnya dan tidak kepada sebagian yang lainnya. Wala raiba anna hadzal iktirana fihi minal hikamil azimati wal fawaidil jalilati wal manafi'il kabirati ma yadullu ala kamalir rabbi subhanahu wa ta'ala ma'a husni tsana'i wa kamalit tamjid. Sungguhnya hal yang tidak disangsikan lagi penggabungan nama di antara nama-nama Allah Azza wa Jalla dengan sebagian yang lainnya ini mengandung hikmah yang teramat besar dan faidah yang mulia yang menunjukkan akan kesempurnaan Allah Ta'ala ditambah dengan pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana kullus min asma'i mutadhamminun sifata kamalin lillahi azza wa jalla. Yang mana kita tahu setiap nama dari nama-nama Allah Ta'ala di semua nama itu tidak ada yang mengandung celaan, tidak ada sama sekali. Semua nama Allah pasti mengandung apa? Sifat kamalin, yaitu mengandung sifat sempurna bagi Allah Azza wa Jalla. Dan ketika digabungkan dengan nama yang lainnya, kana lahu subhanahu sana'un min kulli ismin minhuma bi'tibarin firadihi wa sana'un min ijtima'ihima. Maka ketika digabungkan dengan nama yang lainnya, Allah memiliki pujian dari sisi satu nama dan juga memiliki pujian ketika digabungkan dengan dua nama yang ada. Nanti kalau sudah masuk ke dalam contoh, kita akan jelas maksudnya. Jadi tadi kan dua paragraf, muter-muter fawaid, faidah, hikam, dan lain sebagainya. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa penggabungan nama tadi memiliki faidah, memiliki hikmah yang teramat besar. Di antara contohnya adalah apa? Katsiran ma yaridu fil Qur'ani maji'u al-azizul hakim. Di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali gandengan atau gabungan antara nama Allah Al-Aziz dan juga nama Allah Al-Hakim. Al-Aziz yang maha perkasa, yang maha kuat, terus kemudian Al-Hakim yang maha bijaksana. Secara tidak langsung atau kalau secara zahir kita saksikan dua nama ini mengandung konsekuensi yang hampir berbeda. Ketika misalnya dikatakan, ini misal ya, kalau dinisbatkan kepada makhluk, ada seorang raja yang perkasa luar biasa. Ada seorang raja yang kuat luar biasa. Maka yang muncul di benak orang-orang yang mendengar nama raja tadi, misal raja di raja, terus kemudian maharaja dan lain sebagainya, yang muncul di benak kita adalah, oh raja ini luar biasa kekuasaannya. Raja ini luar biasa, luar biasa kemampuannya untuk ngadilin orang-orang yang jahat. Orang-orang yang jahat. Tapi ketika dikatakan bahwa raja ini maha bijaksana, raja ini maha lembut, raja ini seorang yang adil, raja ini begini begitu, maka muncul pikiran atau konsekuensi lain di pikiran kita. Lantas bagaimana kalau misalnya digabungkan antar dua nama tadi, Al-Aziz, Al-Hakim. Maha perkasa, lagi maha bijaksana. Muqtarinain, yang mana keduanya bergabung. Fayakunu kullu minhuma dalan 'alal kamalil khas alladhi yaqtadi. Maka dengan demikian kalau gabung kita maknai gimana? Kita maknai Allah itu memiliki keperkasaan. Allah Azza wa Jalla memiliki kekuatan yang tidak dimiliki makhluknya. Allah Azza wa Jalla memiliki kekuasaan yang tak terbatas, tidak sebagaimana makhluknya yang terbatas. Dengan Al-Hakim kita mengetahui Allah itu maha bijaksana, yang kebijaksanaannya tidak mungkin tidak adil. Kalau hukum di dunia bisa tidak adil, tapi ketika di hadapan Allah Azza wa Jalla tidak mungkin tidak adil. Ini menunjukkan sifat hakim atau sifat hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal izzatu fil aziz, yaitu sifat izzah, perkasa di dalam sifat Al-Aziz, dalam nama Al-Aziz, dan juga wal hukmu wal hikmah fil hakim, menunjukkan hukum adil, lalu kemudian hikmah bijaksana di dalam nama Al-Hakim. Adapun kalau digabungkan dalun ala kamalin akharin, maka menunjukkan kesempurnaan yang lainnya juga. Wa wa anna izzatahu ta'ala maqrunatun bil hikmah. Bahwasanya keperkasaan Allah ketika Allah mengadili orang-orang yang berdosa, mengadili hamba-hamba Allah yang berbuat maksiat,
maka apa? Maqrunatun bil hikmah. Allah pasti mengiringinya dengan hikmah. Jadi ketika menunjukkan misalnya kepada orang-orang yang bangkang, dikasih azab dan lain sebagainya, apakah izzahnya Allah sekadar izzah saja? Oh, ini menunjukkan keperkasaan, menunjukkan kekuatan. Iya betul, menunjukkan kekuatan. Tapi di samping itu karena Allah Al-Azizul Hakim, Allah itu Maha Aziz, Maha Perkasa, terus kemudian Al-Hakim, Maha Bijaksana, maka semua balasan yang Allah berikan kepada hamba yang berbuat maksiat tadi adalah bentuk kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau misalnya hamba yang baik dibiarkan, terus kemudian hamba yang jahat dibiarkan pula, tidak dihukum dan lain sebagainya, maka ini menunjukkan sisi keperkasaan, tapi tidak menunjukkan sisi apa? Tidak menunjukkan sisi kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kebijaksanaan Allah tidak sebagaimana kebijaksanaan para raja. Kebijaksanaan apa? Makhluknya yang mana kebijaksanaan mereka seiring atau diiringi seringkali diiringi dengan kelemahan misalnya. Orang ada raja atau ada pemimpin yang bijaksana luar biasa. Tapi kalau masalah hukum orang tidak tegaan. Makanya apa? Ini hikmah bijaksana, tapi apa? Tapi tidak memiliki keperkasaan, tidak memiliki apa? Sifat izzah, tidak memiliki sifat kemuliaan dan lain sebagainya. Fa'izzatuhu la taqtadi dzulman wa jawran wa su'a fi'lin kama qad yakunu min a'izza'il makhlukin. Maka kalau izzahnya Allah, keperkasaannya Allah tidak memberikan efek kezaliman sama sekali. Kenapa? Karena makrunah diiringi dengan apa? Diiringi dengan hikmah, diiringi dengan kebijaksanaan. Maka kalau kita lihat misalnya ada raja yang diktator luar biasa, oh dia izzah nunjukkan sisi keperkasaan. Orang takut kalau ada pada dia. Musuhnya kalau dengar nama dia, oh, fulan disebutkan langsung apa? Langsung jiper langsung pergi langsung. Tapi apa? Tapi tidak menunjukkan sisi kebijaksanaan. Sementara Allah Azza wa Jalla ya menunjukkan dua-duanya. Menunjukkan dua-duanya. Taib. Fa'inal aziza minhum qad ta'khudhuhu al-'izzatu bil ismi fayuzlimu wa yajuru wa yusi'u tasarruf. Maka kalau misalnya izzahnya makhluk, izzahnya kita ini sesama kita, maka apa? Maka ta'khudhuhul izzatu bil ismi, maka mereka menunjukkan kekuasaan dengan dosa kadang-kadang. Ya, tadi diktator, serampangan ke rakyat, terus kemudian sembrono ke rakyat dan lain sebagainya, menunjukkan sisi izzah, rakyatnya takut, terus kemudian orang yang di bawah kepemimpinan takut, tapi apa? Tapi tidak ada kebijaksanaan sama sekali. Wa kadzalika hukmuhu ta'ala wa hikmatuhu maqrunani bil izzi wal kamil. Dan sebaliknya kebijaksanaan Allah tetap menunjukkan sisi keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bi khilafi hukmil makhluk wa hikmati fa innahuma ya'tarihima adz-dzullu. Kita perhatikan misalnya ada hukuman apa? Ada hukuman bagi orang yang membunuh, hukumannya adalah penjara sekian tahun. Ini hikmah bijaksana betul, tapi tidak menunjukkan sisi keperkasaan sama sekali. Orang-orang kadang apa? Orang-orang kadang tidak tobat, orang-orang kadang mengulangi perbuatan dan lain sebagainya. Tapi ketika hukum Allah Azza wa Jalla tegakkan, misal bagi orang yang bunuh ya maka al-anfu bil anfi, hidung ya balas hidung, al-ainu bil aini, mata balas mata, maka an-nafsu bin nafsi, maka nyawa juga dibalas dengan nyawa. Maka demikian apa? Hukum bijaksana. Nah, orang yang menjadi korban dari pembunuhan, keluarga yang menjadi korban dari pembunuhan tadi lega karena merasa adil dan juga menunjukkan sisi keperkasaan. Orang yang mau bunuh, orang yang punya rencana untuk bunuh orang lain, orang yang punya jiwa buruk akan jiper, akan apa? Akan pergi dengan sendirinya karena tahu sisi keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua adalah watakarrara fil Quran iktiranu al-ghaniyul hamid, dan banyak sekali atau sering kali di dalam Al-Quran juga diulang tuh penggabungan antara nama Allah Al-Ghani dan juga Al-Hamid, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla lillahi ma fis samawati wal ard innallahu wal ghaniyul hamid. Allah itu maha kaya lagi maha terpuji. Dikatakan dalam Al-Quran lagi surah Fatir ayat 15, Allah juga wallahu wal ghaniyul hamid. Allah itu maha kaya atau maha kaya lagi maha terpuji. Begitupun Allah Azza wa Jalla mengatakan fa innallaha la ghaniyyun hamid, maka sungguhnya Allah Azza wa Jalla maha kaya lagi maha terpuji. Maka kita tahu di sini wal ghina sifatu kamal. Nah, kaya itu, cukup itu apa? Cukup itu adalah sifat yang terpuji. Walhamdu sifatu kamalin kadzalik. Begitupun dengan alhamdu terpuji. Dua-duanya sifat terpuji. Dua-duanya sifat terpuji. Dua-duanya sifat sempurna bagi Allah Azza wa Jalla. Kalau misalnya digabung antara dua sifat yang sempurna ini dari nama-nama Allah yang baik ini, maka mengandung kesempurnaan juga.
selain kesempurnaan masing-masing nama, juga kesempurnaan ketika dua nama tadi digabungkan. Apa maksudnya atau apa maknanya kalau dua makna tadi digabungkan? Kata kata penulis Hafizahullah taala, famasalan man syakarallaha ala nu'amaihi wa hamdi subhanahu ala fadlihi wa ataihi fa innahu subhanahu ahlul hamdi wa thana lahul hamdu kulluhu fil ula wal akhirah wa hamdul hamidina wa syukrus syakirina la yazidu mulkahu syai'a li'annahu subhanahul ghaniyyu fala tanfa'uhu ta'atu man ata' wala tadurruhu ma'siyatu man asa wa may kama qala Allah azza wa jalla wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun hamid. Kata muallif hafizallahu taala, barang siapa yang bersyukur kepada Allah azza wa jalla, man syakarallah ala ni'amaihi, yaitu atas nikmat yang Allah berikan kepada hamba tadi. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian wa hamidahu subhanahu ala fadlihi wa ataih. Kemudian memuji Allah azza wa jalla dengan segala macam pemberian Allah azza wa jalla, maka ketahuilah sungguhnya Allah azza wa jalla itu maha terpuji. Allah itu sudah maha terpuji. Alias kita ini bersyukur atau enggak, kita ini taat atau enggak. Ketika Allah berikan kita nikmat, maka enggak sedikit pun nambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah sudah maha mulia. Ini kalau kita berhadapan dengan manusia misalnya, dengan manusia ya, ada manusia yang ngasih kita. Maka kalau misalnya manusia ngasih kita dengan segala macam pemberian misalnya, segala macam pemberian. Manusia tadi tidak akan mulia kalau seandainya pujian kita tidak sampai di telinga manusia yang lainnya. Jadi kalau dia tidak dipuji, ya sudah, orang tadi sebagaimana orang-orang yang lainnya. Mau dia ngasih kita atau tidak, sama aja. Sama aja di hadapan orang lain. Tapi beda dengan Allah Azza wa Jalla. Beda dengan Allah Azza wa Jalla. Allah itu mau dipuji atau tidak dipuji, dia tidak butuh dengan pujian kita atau syukur kita sama sekali. Jadi kalau bayangkan kalau ada orang ngasih dan dia tidak butuh sama sekali dengan apa? Dengan syukur kita, dengan terima kasih kita, terus kemudian dengan apapun pemberian kita kepada dia atau apresiasi kita kepada dia, maka sungguh betapa mulia orang tadi tidak terpengaruh sedikit pun perbuatannya dengan apa? Dengan perbuatan kita kepada dirinya. Maka begitulah Allah Azza wa Jalla. Karena kalau sekali dia menunjukkan sisi butuh dengan apresiasi kita, sisi butuh dengan ketaatan kita kepada dia, maka menunjukkan aib, menunjukkan kekurangan. Tapi tidak dengan Allah Azza wa Jalla. Maka dikatakan wallahu ghaniyyun hamid. Allah itu maha terpuji dan maha kaya. Mau kamu ngasih syukur atau tidak, Allah sudah maha kaya. Mau kamu kasih pujian atau tidak, Allah sudah maha terpuji. Maka Allah tidak butuh dengan semua hal tadi, walaupun Allah ngasih nikmat yang tidak henti kepada kita. Baik. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Sementara yang ketiga dikatakan wa takarrara fi surati syu'ara, dalam surah Asy-Syu'ara pada penutupan kisah atau dalam penutupan kisah para nabi, maka disebutkan atau bersama kaum mereka disebutkan firman Allah Azza wa Jalla wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Allah itu maha perkasa lagi maha penyayang. Lagi-lagi tunjukkan dua sifat atau dua nama yang memiliki konsekuensi sifat yang hampir dalam tanda kutip bertolak belakang. Jadi bukan bertolak belakang secara makna kesempurnaan, enggak. Dua-duanya memiliki sifat sempurna, atau memiliki nama yang mengandung sifat yang sempurna. Tapi dua nama ini memiliki karakter yang berbeda. Baik. Wa minha atau afan. Wa fihi dalalatun annama qaddarahu Allahu li anbiya'ihi minan nasri wat ta'yid war rif'ah wa huwa min athari rahmatihi allati ikhtassahum biha. Sungguhnya apa yang Allah takdirkan, Allah berikan kepada para nabi atau Allah kasihkan kepada para nabi berupa pertolongan kepada mereka, lalu kemudian wat ta'yid, lalu kemudian apa? Kemudian ketinggian, warif'ah wa ta'yid itu apa? Konsep apa namanya? Ayyada yu'ayyid ta'yid, penguat dan lain sebagainya. Warif'ah lalu kemudian ketinggian itu merupakan bentuk dari rahmat Allah yang dikhususkan kepada mereka. Jadi Allah nunjukkan sisi keperkasaan nolong para nabi, Allah nunjukkan sisi keperkasaan dengan memberikan mereka keteguhan, Allah nunjukkan sisi apa? Keperkasaan dengan memberikan mereka ketinggian, ngasih mereka derajat kemuliaan yang tinggi dan lain sebagainya. Ini merupakan bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kalau pemimpin punya dua karakter, dia perkasa
dia menunjukkan sisi keperkasaan yang membuat musuh gentar untuk datang kepada mereka. Nah, terus kemudian di balik itu mereka juga santun kepada rakyatnya. Maka ini karakter pemimpin yang luar biasa, karakter raja yang luar biasa. Kan tapi makhluk tidak mungkin memiliki sifat yang sempurna sebagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Pasti rasa belas kasih mereka kepada rakyatnya ada sedikit kurang. Rasa perkasa mereka menunjukkan sisi izzahnya pasti sedikit kurang dan lain sebagainya. Tapi bagi Allah Azza wa Jalla walahul matsalul a'la, tidak ada yang menyaingi Allah Azza wa Jalla. Maka keperkasaan Allah diiringi dengan sifat penyayang kepada makhluknya, termasuk penyayang kepada para nabi. Fakana lahum hafizan wa muayyidan wa nasiran wa mu'inan. Allah itu menjadi hafid, penjaga bagi mereka, wa muayyidan, penguat bagi mereka, wa nasiran, menjadi penolong bagi mereka, wa mu'inan, dan pemberi pertolongan pada mereka. Dan apa yang Allah tunjukkan kepada musuh-musuh para nabi tadi, minal khadlan wal hirman, yaitu berupa apa? Kehinaan, lalu kemudian dihalangi dari segala macam bentuk ketinggian atau bentuk kebaikan dan lain sebagainya, wal uqubah, siksaan, wan nakal, terus kemudian azab kepada mereka, min athari izzati. Ini bentuk sisi Allah Azza wa Jalla menunjukkan keperkasaan Allah kepada mereka. Jadi Al-Aziz Ar-Rahim. Allah Aziz tapi Allah Ar-Rahim. Rahim kepada hamba yang beriman, kepada para nabi, tapi juga Aziz menunjukkan sisi keperkasaan kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Fanasara rusulah birahmati. Allah tolong rasul-rasulnya dengan rahmatnya. Wantaqama min a'daihim wa khadalahum bi'izzati, dan Allah balas perbuatan musuh-musuh Allah tadi apa? Dengan izzahnya, dengan keperkasaannya. Fakana dzikrul ismaini makrunaini fi hadha siyaq fi ghayatil hikmah wal munasabah. Maka penyebutan dua nama yang bergandengan ini di konteks ini itu menunjukkan apa? Fil hikmah fi ghayatil hikmah wal munasabah, tepat sekali. Karena kalau Allah menunjukkan misalnya apa? Misalnya Al-Azizur Rahim, Al-Azizul Ghafur misalnya. Maha perkasa lagi Maha pengampun. Nah, ini ndak apa namanya? Ndak relevan. Kenapa ndak relevan? Karena Al-Aziz menunjukkan sisi keperkasaan Allah Azza wa Jalla dengan memberikan ukubah, memberikan nakal, memberikan siksa dan lain sebagainya. Tapi kok digandengkan dengan nama Al-Ghafur, Maha Pengampun. Nah, ini dua konteksnya, Pak. Dua konteks yang tidak semestinya berada dalam satu tempat. Jadi pernah suatu ketika, Allah Ta'ala apakah kami pernah cerita atau tidak, di buku ini apakah pernah ceritakan atau tidak, yaitu tentang ada seorang Arab Badui yang tidak ngerti, tidak hafal Al-Quran sama sekali. Tidak hafal Al-Quran sama sekali. Lalu kemudian imamnya, ini imam qiraah, kemudian membaca Al-Azizul Ghafur, yaitu Aziz Al-Ghafur. Maka Badui tadi mengatakan, akhta'ta, engkau salah, engkau salah. Ini bayangkan, orang tidak hafal Al-Quran, orang tidak ngerti Al-Quran, tidak tahu isi Al-Quran, koreksi bacaan imam yang mana dia sudah paham qiraah misalnya. Nah, maka orang apa namanya? Imam tadi mengatakan, apakah engkau hafal Al-Quran? Tidak, saya tidak hafal Al-Quran sama sekali. Lantas bagaimana engkau apa? Engkau mengkoreksi bacaan saya, sementara engkau tidak hafal Al-Quran sama sekali. Saya tidak tahu, tapi kalau digandingkan antar dua nama ini tidak mungkin ada dalam satu ayat. Ternyata ketika dikoreksi kembali bacaan atau hafalannya, ternyata betul tidak sesuai atau bukan Al-Aziz Al-Ghafur atau Allah Ta'ala au kama kila au kama kila. Ala kulihal, orang Arab yang tahu makna seperti ini atau orang yang paham tentang makna seperti ini, meskipun dia tidak hafal Al-Quran, maka dia tahu letak kesalahan dari penggabungan atau tidak sesuainya seorang mengucapkan dua nama yang saling bertolak belakang. Al-Aziz, Al-Ghafur, ini dua nama yang saling bertolak belakang. Sementara apa? Sementara di depannya itu tidak mengisahkan hal demikian. Tidak mengisahkan hal demikian. Misal ketika ayatnya menceritakan tentang musuh-musuh Allah atau azab kepada musuh Allah Azza wa Jalla, azab kepada umat terdahulu. Lalu kemudian dikatakan Al-Azizul Ghafur. Nah, ini tidak pas, tidak pas. Kenapa? Ya karena tidak sesuai, tidak sesuai. Ini menunjukkan nakal, menunjukkan ukubah, lalu tiba-tiba kok ngomong Al-Ghafur. Ini hal yang bertolak belakang. Tapi kalau kisah para nabi, terus kemudian menunjukkan kisah para nabi, terus kemudian bagaimana Allah menyelamatkan mereka dari musuh-musuh Allah Azza wa Jalla, maka pas Al-Azizur Rahim, yaitu rahim kepada para nabi tadi dengan menunjukkan pertolongan, tapi juga Al-Aziz menunjukkan izzahnya, yaitu dengan cara apa? Dengan cara memberikan nakal, ukubah kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya
Juga sering dalam Al-Quran penggabungan nama antara Al-Aziz dan juga Al-Alim. Yaitu Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Alim maha mengetahui. Dalam konteks apa hal ini disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran? Yaitu dalam konteks menjelaskan makhluk-makhluk Allah yang tinggi dan apa yang terkandung di dalamnya. Makhluk-makhluk Allah yang tinggi dan juga apa-apa yang terkandung di dalamnya. Min falakil isbah wa ja'alal layla sakanan wa ijra asy-syamsi wal qamari bihisabin la ya'duwanihi, yang mana Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang penciptaan pagi hari dan malam sebagai tempat istirahat, terus kemudian serta diperjalankannya matahari dan bulan dengan perhitungan yang matang yang tidak mungkin bertentangan satu sama lainnya. Lalu kemudian menceritakan tentang dihiasinya langit dunia dengan langit dunia dengan bintang-bintang sebagai penjaga, sebagaimana firman Allah Ta'ala, Falikul Isbah, dia yang menyingsingkan pagi hari, lalu kemudian menjadikan malam sakanan, wasyamsa wal qamara husbana, menjadikan malam sebagai tempat istirahat, menjadikan matahari dan bulan sesuai dengan perhitungannya, beredar sesuai dengan perhitungannya. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah ketentuan Allah yang maha perkasa, lagi maha pengetahui, yang bisa memperjalankan semua makhluk yang luar biasa hebat, luar biasa tinggi. Malam, siang, bintang-bintang, ini semua makhluk yang besar-besar semua. Tapi izzahnya Allah remeh bagi Allah. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat al-izzah, sifat keperkasaan. Maka mudah bagi Allah untuk memperjalankan hal demikian. Dan juga perhitungan Allah alias semua ketetapan Allah Azza wa Jalla didasarkan atas akurasi yang luar biasa, yang tidak mungkin meleset sama sekali. Jadi kapan terjadi gerhana bulan, kapan terjadi gerhana matahari dan lain sebagainya, semua atas perhitungan Allah yang presisi, yang akurat. Pasti terjadi di detik kesekian, menit kesekian, terjadi di hari kesekian, tanggal sekian, bulan sekian. Pasti terjadi pada perhitungan Allah dan pengetahuan Allah semuanya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan penggabungan yang tepat sekali. Baik. Dan penutupan akhir ayat di beberapa ayat tadi, misal di awal yang kita baca di ayat surah Al-An'am ayat 96, kemudian surah Yasin 38, kemudian di ayat yang surah Fussilat ayat 12, wa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha, dzalika taqdirul azizil alim. Maka penggabungan antara dua nama tadi menjelaskan atau menunjukkan bahwa penciptaan yang teratur itu bersumber dari kemuliaan dan ilmu Allah Azza wa Jalla. Kalau ilmunya makhluk itu ada ndak akuratnya? Ada ndak akuratnya? Ditebak besok cuaca cerah, suhunya sekian. Ternyata besoknya meleset. Entah meleset 1 derajat, meleset 2 derajat, yang penting meleset. Ya, berbeda halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah perhitungannya pasti tepat. Di balik keperkasaan Allah Azza wa Jalla yang mempergerakkan semua makhluknya tadi, Allah juga presisi dan juga akurat. Taib. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih berapa lagi poin nih? Ada sekitar 4 poin lagi dan kita cukupkan dulu saja supaya tidak terlalu banyak. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita taufik, memberikan kepada kita pemahaman yang baik dalam memahami agama Islam. Baik. Barakallah wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga para ulama, ustadz dan keluarga, juga setiap muslim dimanapun berada. Alhamdulillah. Amin. Izin bertanya, adakah rekomendasi dari para ulama terkait urutan pembelajaran nama-nama Allah yang afdol untuk umat taib? Kalau spesifik ke akidah asma wa sifat, spesifik ke akidah asma wa sifat, tidak banyak keterangan dari para ulama. Tidak banyak keterangan dari para ulama. Tapi kalau misalnya pembelajaran tentang masalah tauhid secara umum, akidah secara umum, banyak penjelasannya di antara atau dari para ulama. Di antara contoh kalau misalnya tauhid atau akidah secara umum, teman-teman bisa baca bukunya Syekh Abu Usamah Abu Usamah Athoyah. Abu Usamah Athoyah. Teman-teman cari saja di Google ada. Kami pernah menerjemahkan dulu. Judulnya adalah Lentera Para Penuntut Ilmu. Lentera Para Penuntut Ilmu. Teman-teman baca terjemahannya, nanti dibuka di bagian tabel pertengahan. Itu ada tabel-tabel urutan belajar akidah dan juga tauhid secara umum. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen belajar asma wa sifat untuk mulai dari awal, maka banyak ulama itu menyarankan dimulai sebenarnya dari akidah asma dari
akidah wasitiyah, akidah wasitiyah. Karena akidah wasitiyah itu adalah kitab tentang asma wa sifat disertai dengan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah secara langsung. Jadi nama Allah Al-Aziz, ya, sumbernya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Nama Allah Al-Alim, sumbernya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Dan diiringi dengan kaidah-kaidah yang ringkas. Tapi kalau misalnya mau belajar akidah wasitiyah, maka teman-teman dengarkan penjelasan para ulama. Tapi di sana luar biasa kalau mau teman-teman hafalkan dari akidah wasitiyah maka sangat sangat baik sekali. Tapi sebenarnya akidah asma wa sifat ini itu dimulai bukan di tahap pertama. Jadi di tahap kesekian. Adapun tahap pertama sebagaimana buku Syekh Abdul Razak ini cukup baik sekali. Kalau dibaca sendiri tidak ada masalah. Sebenarnya tidak ada masalah karena beliau menjelaskan dengan sangat sangat baik dan bahasanya gamblang. Karena ini bahasa perenungan semuanya. Ini bahasa perenungan. Dan untuk orang awam, untuk pemula seperti kita sangat bagus sekali. Tapi kalau sudah tingkat keduanya, teman-teman bisa hafalkan kitab Aqidah Wasithiyah. Dan ini sudah merangkum semua kitab-kitab dari pembahasan yang serupa. Jadi teman-teman mau nyari kitab yang sama misalnya tentang asma wa sifat, maka Aqidah Wasithiyah bagus untuk jadi pondasi dasar. Tapi kalau mau saya pengen memperluas dari sisi kaidahnya saja, maka Qawaidul Musla karya Syekh Utsaimin rahimahullah taala sangat bagus sekali. Dan ingat kalau belajar Qawaidul Musla dampingi dengan guru karena cukup berat kalau untuk pemula atau dipelajari sendiri cukup cukup berat. Demikian wallahu taala. Semoga Allah memberikan manfaat untuk kita semua. Ada lagi pertanyaan tafadhol. Oh, di buku yang pertama tadi tidak hanya tentang masalah tauhid ya. Teman-teman bisa dapatkan pembelajaran yang lain, misal tentang urutan belajar fikih, urutan belajar bahasa Arab, urutan belajar sirah, urutan belajar kitab ini dan itu dan lain sebagainya. Tapi kalau sirah secara khusus nanti ada buku yang lain lagi yang kami sarankan. Kalau nggak salah karyanya Syekh Khalid Al-Juhani. Syekh Khalid Al-Juhani. Ini di awal pembahasan sirahnya, beliau beliau memberikan urutan belajar sirah. Entah bagi pembelajar sirah atau bagi bagi orang yang pengen mutafannin atau pengen punya spesialis dalam masalah sirah dan lain sebagainya. Demikian Allah Ta'ala. Baik, tidak ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada kita cukupkan sampai sini. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita taufik. Subhanakallahumma wa rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.